Udah siap kopi cemilannya Guru Abah. Ya, alhamdulillah saya lihat di kolom komentar atau sudah ada yang bergabung ya. Ada alumni Abah juga, ada guru Tegalwangi ya seperti itu ya. Yang ikut mereka adalah pemirsa-pemirsa setia kayaknya ya, seperti itu ya. Silakan Guru Abah untuk waktu dan tempatnya, kami persilakan untuk opening chapter 2-nya, Bang. Mangga. Ya. Baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wa hludatan min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Ya, pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada tim Istek dengan Uber Orion Istek ya. Dan di sini terima kasih juga untuk moderator ya Kang Aden Age, juga guru kita Kang Budi yang selalu menjadikan inspirasi buat rekan-rekan semua ya. Kang Budi ini guru terbaik untuk menyampaikan materi-materi di smartphone, dan saya pun ikut belajar dengan beliau begitu. Sama-sama. Terima kasih juga. Adapun untuk malam ini menyambung dari materi sebelumnya, ini berkaitan dengan pengelolaan atau tahapan kerja yang akan ada di power management. Ya, sudah kita ketahui di episode yang lalu bahwa ada beberapa tegangan yang memang harus kita perhatikan sebelum ditekan on off atau before power key press begitu. Dan untuk saat ini kita bisa langsung saja ya Kang Budi, kalau misalkan ini atau yang power plant itu kemarin ya Kang Budi. Ya itu aja Bah, silakan. Ya. Oke, izin untuk berbagi ya. Untuk berbagi. Alhamdulillah materi ini pun saya coba sampaikan di acara anniversary KTPP ya, Komunitas Teknisi Ponsel Padarincan di Banten, Kang Budi, di Anyer kemarin. Oh iya, ya, masih acara, ya masih hangat ya acaranya ya Pak ya. Ya betul, saya coba bawakan materi ini, tapi mengulang kemarin sebagian mengenai before power key press ya itu kan, atau sebelum menekan tombol on off. Ya, sekedar mengingatkan kembali bahwa untuk power plant khususnya di MediaTek ini, dan kita bisa dapatkan ini sebetulnya di datasheet notice untuk PMIC-nya ya. Dan sekedar mengingatkan bahwa ada 3 tegangan yang wajib memang harus hadir sebelum ditekan on off, diantaranya adalah VREF, kemudian VEDIC 1,8 dan VRTC, yang kita bisa lihat di sini adalah sesaat setelah terhubungnya dengan sumber tegangan, yaitu baterai pada khususnya karena baterai sebagai primary power source untuk di mainboardnya smartphone. Dan untuk saat ini ya kita akan membahas mengenai beberapa tegangan atau tegangan-tegangan apa saja yang akan keluar atau sebagai output dari power management IC sesaat setelah ditekan on off begitu. Nah, pada umumnya saat kita menekan on off ya perlu kita garis bawahi bahwa on off sendiri itu mempunyai sistem kerja ya, atau mengadopsi sebuah gerbang logika yang dinamakan dengan inverter, di mana saat pertama kali dihubungkan dengan sumber tegangan, maka kita bisa melakukan pengukuran, yaitu di tombol home juga ada, di tombol power key juga ada, itu akan ada tegangan untuk trigger atau pemicu
di tombol on off, dan itu pun bisa terjadi ketika sumber tegangan atau baterai ini sudah masuk ke IC atau ke switch charger dan sudah diubah menjadi power system atau POLSys ya, atau PPH power di Qualcomm. Nah, untuk saat ini kita menggunakan MediaTek, jadi nanti ada yang kita bisa lihat di sini adalah POLS system atau PHYSIS. Dan perlu diketahui juga di datasheet ini juga kita sebenarnya bisa belajar ya, gitu. Jadi sesaat setelah sumber tegangan Vibat ini masuk, maka akan ada tegangan di on off ya, sebagai pemicu atau trigger yang dimana on off ini mengadopsi sebuah sistem kerja atau dengan menggunakan konsep logic gate ya, atau gerbang logika, yaitu inverter, di mana saat sedang ada tegangan di on off itu belum ada output dari IC power ya. Seperti biasanya kalau untuk perintah biasanya diberikan sumber tegangan kerja baru nanti ada output. Nah, untuk saat ini di on off ini konsep kerjanya adalah konsep logic gate, dan yang digunakan adalah NOT gate atau gerbang logika inverter, di mana pada kondisi ini disebutnya pembalik keadaan. Saat sedang ada tegangan di on off belum ada output, sedangkan pada saat ditekan on off itu akan ada output. Jadi di sini artinya keadaannya terbalik untuk triggernya, yaitu dengan low power ya. Sesaat setelah tekan on off ini Abah minta izin untuk menampilkan beberapa, nah bisa kita lihat di sini ya. Ini khususnya untuk di MTK ya, untuk di MTK. Jadi sesaat setelah sumber tegangan ini bisa PHYSIS, ini bisa Vibat. Pada intinya nanti pada saat sumber tegangan itu sudah masuk, maka kondisi power key ini sudah dalam keadaan high ya, di mana tegangannya akan standby, bisa mempunyai nilai 1,8 sampai ke atau sebanding dengan input Vibat, seperti itu. Nah, ada jeda atau di sini diperlukan timer ya. Nah, ada timer. Di sini timer pertama adalah sesaat setelah sumber tegangan itu masuk ke mainboard. Yang harus kita perhatikan ya, sebelum tekan on off itu kemarin ada VRE, port reference, kemudian VDIC 1,8 dan volt real time clock ya. Nah, ini pada posisi seperti ini power key ini belum belum bekerja ya, artinya sedang standby tegangan di sini dalam kondisi high. Sesaat setelah ditekan on off ya, di sini sebenarnya ada timer ya, delay time-nya ini menunjukkan bahwa ini diperlambat sekitar 42 milisecond atau membutuhkan timer pada saat biasanya dari dulu itu 16 milisecond sampai 42 milisecond gitu. Jadi pada saat melakukan proses pressing power key atau tombol power ini akan ada jeda, ada delay time ya, sampai dengan 42 milisecond. Nah, saat seperti itu kondisinya adalah on off akan mereset power management. Dengan jeda waktu seperti ini, maka ada beberapa tahapan yang akan dilakukan oleh power management, yaitu sesuai dengan jeda atau sesuai dengan urutannya. Makanya di sini power management ini mempunyai sistem di mana sesaat setelah diberikan perintah akan terjadi tahapan-tahapan atau urutan-urutan pekerjaan dari IC power, yaitu yang disebut dengan sequence atau tahapan kerja. Contohnya di sini pada saat ditekan on off itu dalam kondisinya juga delaynya ini artinya press and hold, ditekan dan ditahan hingga beberapa saat ya, di mana pada second atau detik ya, milisecond kesekian ini akan mulai ada output, yaitu yang pertama sesuai dengan urutannya di sini ada volt kristal osilator 22,
kemudian diikuti oleh Vout 1,8, Vcore, VS2, dan ini outputnya ini otomatis nanti diikuti dengan meningkatnya konsumsi arus ya. Jadi sesaat setelah ditekan on off itu akan ada tahapan output dari IC power dan diikuti dengan meningkatnya konsumsi arus yang akan menunjukkan bahwa mainboard sudah melakukan aktivitas atau sudah menyerap sumber tegangan sesuai dengan rangkaian yang sudah mulai bekerja. Jadi ini konsepnya adalah mengikuti ruangan-ruangan atau mengikuti bagian-bagian rangkaian mana saja yang sudah mulai bekerja, diikuti dengan meningkatnya konsumsi arus. Hal ini tentunya sudah sering dilakukan oleh rekan-rekan ya saat melakukan SOP kasus mati total ya. Saya rasa banyak rekan-rekan yang ya hari ini melihat atau bergabung di Nguber Orion Istek ini sudah banyak pengalamannya untuk menangani kasus di mati total. Namun selama ini biasanya rekan-rekan ada tahapan yang dimana langsung dihubungkan dengan power supply, kemudian tekan on off, dilihat berapa konsumsi arusnya. Nah, terlihat seperti langsung saja menunjukkan nilai di power supply. Nah, pada dasarnya nilai tersebut sebetulnya bergerak secara cepat. Nah, sebagai proyeksi dari perjalanan konsumsi arus dan tahapan-tahapan kerjanya, kita bisa lihat di sini, yaitu yang disebut dengan power boot sequence, di mana urutan-urutan waktunya, ya, urutan tahapan waktu dan nilai tegangan yang akan dihasilkan oleh output power manajemennya ini kita bisa lihat di datasheet. Tapi di sini kita punya guru yang sangat luar biasa, yaitu Kang Budi ya, dengan tim isteknya yang sudah memang menguji tahapan-tahapan ini, dan saya pun mengikuti materi-materi dari beliau ya. Kita sama-sama ada di online ya, online training. Jadi apapun yang ada ditampilkan di sini kita uji mengenai kevalidannya ya, kebenarannya. Kemudian kita coba mengapa jika tidak sesuai dengan ya apa yang sudah dilampirkan atau ditampilkan oleh datasheet. Ya, jadi untuk sesaat setelah ditekan on off ini ada beberapa yang wajib pertama kita perhatikan, itu diantaranya VRTC dan VXO ini wajib hadir. Ini yang pertama. Mengapa? Ya, karena jika VRTC dan VXO ini tidak keluar, maka timernya ini tidak akan berjalan secara atau nanti ada istilah semacam delay ya, delaynya, atau nanti ada sistem yang tidak berurutan atau error seperti itu. Jadi yang pertama itu memang wajibnya harus mengecek dulu fault real time clock, di mana ini adalah referensi sesaat setelah masuk tegangan dari sumber tegangan ini, VRTC akan mulai counting ya, mulai berdenyut, kemudian dengan hitungan atau dengan istilahnya adalah timernya mulai berjalan, maka ketika diberikan perintah sistem akan mulai melakukan perhitungan atau counting seperti itu. Nah, inilah yang dimaksud dengan sequencing atau counting tahapan kerja dari IC power sesaat setelah dilakukan perintah, yaitu dengan cara menekan tombol on off. Saya rasa begitu dulu Kang Budi, nanti detailnya kita bisa bareng-bareng, bisa bersama dan ditunjukkan langsung dari skematik isteknya. Mungkin dari Abah sebagai pembuka seperti itu ya, yang bisa Abah tampilkan. Padahal di sini sebetulnya Abah banyak ya, banyak yang akan ditampilkan dari power management sendiri ya. Kenapa ada harus
harus ada beberapa tegangan yang diperhatikan ya seperti ini ya. Sesaat setelah Ya. VBAT-nya ini masuk, kita wajib memperhatikan volt real time clock-nya, karena dengan real time clock ini berarti countingnya sudah harus berjalan. Jika countingnya atau untuk counternya, misalkan penghitungnya ini tidak bisa melakukan, maka nanti akan prosesnya di sini tidak akan ada timer yang berjalan sesuai dengan seharusnya. Begitu dulu Kang Budi, mungkin dari Kang Budi ada tambahan atau nanti kita bisa tampilkan tampilan dari ISTEC, dan juga kita mungkin bisa berinteraksi dengan rekan-rekan yang sudah hadir malam ini supaya lebih interaktif ya, supaya lebih menarik dan supaya kita bisa berjalan dua arah seperti itu. Kang Budi, hatur nuhun, mangga dilajang Kang Budi. Terima kasih Guru Abah ya. Oke, menyambung dari materi yang Guru Abah tadi sampaikan ya. Terima kasih. Izin dulu Mang Aden. Ya. Ya, supaya tidak ini. Ini lagi perek kayaknya Ajus. Oh ya. Lagi Oke, perek. Bung Rio, kami kasih Abah kalau sudah boleh megang mouse ya. Oke, silakan. Tadi yang dibahas sama Abah ini adalah platform power manajemennya adalah MT6357. Yuk, coba kita intip dulu di icon ini nih ya, cross reference parts ya. Kemudian kita ketikkan MT6357 ya. Kemudian klik enter. Nah, di sini ini pernah beberapa kali dibahas lah ya tentang fitur icon cross reference path ini. Tapi terkait dengan spesifikasi materi malam ini, kita pengen tahu ya brandnya apa saja ya. Di sini sudah dijelaskan ya, banyak sekali memang. Nah, untuk terkait dengan materi malam ini, konsentrasinya di sini saya akan ke Pipo Y16 ini ya. Langsung aja kita buka ya. Ini akan otomatis membuka fitur guideline ya, seperti itu. Nah, kemudian yang beberapa kali pernah disampaikan ya, di sini kita memiliki kategori namanya before power key press. Nah, ini namanya before power key, tadi sudah dibahas sama Abah. Kemudian yang keduanya adalah first boot ya, after power key press, seperti itu. Baik kategori first boot ataupun kategori before power key press, kalau formatnya sama ya. Formatnya di sini, ini nama tegangan, ini adalah nilai tegangan, ini adalah nilai dioda mode, baik di kategori before ataupun yang first boot. Nah, formatnya sama ya, seperti itu. Tapi ada tapinya Mang Aden ya, gitu. Tapinya apa itu ya? Terkhusus untuk brand Pipo Y16 ini, kami di sini menambahkan ada blok diagram ya, gitu. Nah, blok diagram di sini konsentrasinya adalah untuk penjelasan before power key press bisa dibantu dengan blok diagramnya. Nah, di sini namanya default power on before power key press ya. Langsung aja kita snap ya, taruh di sini. Ini satu ya. Jadi maksudnya blok diagram ini pasangannya untuk kategori before ya, seperti itu. Ya. Di sini nama-nama tegangan, insya Allah di sini sama dengan jumlah yang ada di sini gitu ya. Gitu. Nah, untuk pasangannya kategori first boot, ya, di sini juga setelah disediakan blok diagramnya yang ini default. Nah, saya taruh di atas aja lah ya. Default power on first boot SOC ya. Cuman di sini ada tambahannya after power key press or by charger plugin. Jadi bisa lewat tekan on off atau lewat colok charger gitu ya. Nah, jadi yang atas ini yang after power key untuk kategori first boot ini, yang kalau yang before yang ini ya. Nah, ini pasangannya untuk kategori before seperti itu. Ya. Oke, yang atas kita closing dulu ya. Nah, kita yang before power key press dulu gitu ya. Nah, singkat cerita ya, ini komponennya konektor baterai atau BAT konektor ya. Ini sebagai primary
power source-nya ya, pivot ya, seperti itu. Nah, kemudian di sini ada switch charger ya. Switch charger ini dia seperti yang rekan-rekan ketahui memiliki dua fungsi, ada sebagai switch charger dan ada juga sebagai switch mode baterai ya, seperti itu. Kalau switch mode baterai berarti konversi dari pivot menjadi PCS ya. Nah, ceritanya PCS sudah keluar setelah mendapatkan atau setelah terhubung oleh pivot yang dihubungkan oleh internal switch charger ini, kemudian PCS masuk ke power management. Nah, di sini MT6357 seperti itu. Nah, barulah di sini ada 4 buah sebutannya apa ya? Ada 4 buah yang merespon setelah power management ini mendapatkan input dari PCS ya. Seperti itu. Nah, kalau urutannya di sini T1 ini sebutannya istilahnya itu adalah T ini time 1 power key, kemudian disusul dengan time 2 PREP, kemudian time 4 PRTC, time 3 DPDD 18 DIG. Jadi kalau tadi rekan-rekan perhatikan penjelasan oleh Guru Abah melalui datasheet ya. Kalau tidak salah ya Guru Abah, ketika power key ini posisinya dia high gitu ya. Nah, maka di sini otomatis PREP keluar disusul dengan PRTC DPDD 18 DIG terakhir PRTC. Nah, maksudnya seperti itu. Nah, jadi yang normal itu di power management ini kondisinya harus seperti ini. Begitu power management sudah mendapatkan input dari PCS ya, maka otomatis power key di sini posisinya high disusul dengan time 2, time 3 dan time 4 seperti itu. Ini penjelasan di blok diagramnya. Kemudian apa kaitannya dengan kategori gatline di sini gitu ya, gitu. Tentunya di sini ada samanya, tapi ada bedanya ya gitu ya. Coba kita cek ya. Di sini ada power key ya. Ini power key di sini maksudnya yang ini. Bedanya ya, kalau power key di sini menunjukkan di sini ini letak sambungannya di power management ya, di blok diagramnya. Nah, kalau misalkan di sini langsung menunjukkan titik ukur. Kemudian diinformasikan nilai tegangannya, kemudian nilai dioda mode-nya. Jadi kalau tentang nilai tegangan sama nilai dioda mode jangan lihat di blok diagram ini ya, Bang Aden gitu. Nah, jadi langsung aja lihatnya di gatline. Cuman kalau untuk lihat waktunya kapan dia keluar, lihatnya ke blok diagram. Jadi power key ini adalah time 1 seperti itu. Nah, kemudian yang lainnya, misalkan ini saya koneksikan ya. Setelah power key-nya di sini posisinya high disusul dengan PREP ya. Gitu. Dia langsung nge-link di sini. PREP. Di sini tidak diinformasikan nilai tegangannya berapa, nilai diodamanya berapa, kemudian titik ukurnya di mana itu ya. Nah, kalau di sini sudah dijelaskan ya. Titik ukurnya di sini. Dan alhamdulillah Mang Aden kalau untuk tipe yang 16 ini insya Allah sudah teruji ya pengukuran nilai tegangannya dan nilai dioda mode-nya seperti itu ya. Dan sudah dibuatkan videonya. Nah, itu ya. Nah, jadi secara singkatnya mungkin seperti itulah ya teman-teman ya. Jadi polanya sama, mau kita memaksimalkan kategori bipolar power key press ataupun kategori first boot gitu ya. Nah, cuman yang memang yang di lapangan ini yang paling menarik ini adalah masalah yang first boot ini, karena ini yang berkaitan dengan jika ponsel itu mati total ya. Nah, ini misalkan saya close dulu, kemudian nah ini di power on-nya saya tampilkan di layar ya seperti itu. Nah, beda ya. Kalau yang blok diagram first boot ini lebih banyak garis-garisnya, lebih banyak nama-nama tegangannya gitu ya. Dan polanya sama ya gitu. Polanya kalau di sini menunjukkan si nama tegangan atau nama perintahnya itu di urutan time keberapa. Nah, untuk menanyakan di mana titik ukur, di mana nilai tegangannya dijelaskan di gatline ya, seperti itu ya. Nah, contohnya tadi ya urutan setelah power management ini mendapatkan perintah atau upper power key ya. Nah, di sini kita cari ya. Nah, misalkan caranya gini aja. Ketikan T2. Nah ini nih.
Berarti setelah on off-nya ditekan, kemudian di sini langsung power management merespon mengeluarkan tegangan namanya PAU18 PMU ya. Kemudian T3-nya apa gitu ya. Ketikanya di sini ada T3 gitu ya. Gitu. Nah, ini T3. T3 ini adalah eksternal PS2 ya untuk di power management MT6357 khususnya di Pipo Y16 seperti itu ya. Kemudian T4 ya. T4 ya, kita cari. Nah, ini T4 ya. Nah, T4-nya di sini apa? Oh, PISRAM orders PMU seperti itu ya. Dan seterusnya. Jadi teman-teman di sini tinggal lihat aja ketika misalkan T berapanya sampai di sini totalnya ada berapa misalkan ya gitu. Kalau nggak salah di sini totalnya ada sampai T21 ya. Berarti ada sekuensinya ada 21 kali gitu ya. Urutan setelah si power management ini after power key ya seperti itu. Dan seperti yang tadi Guru Abah jelaskan, urutan tegangan-tegangan tersebut nantinya keluar akan berbanding lurus dengan nilai konsumsi arus seperti itu. Misal 21 tegangan tersebut semuanya keluar, maka nilai arusnya juga akan berbanding lurus, misalkan sekitar 80 mA ataupun berapa. Tapi kalau misalkan tegangannya yang keluar cuman beberapa, maka nilai konsumsi arus pun juga rendah ya atau low seperti itu ya. Kayak gitu ya. Mungkin itu saja Guru Abah sedikit tambahan saya coba aplikasikan dari penjelasan dari Guru Abah melalui datasheet. Saya coba aplikasikan di Excel Orion ya. Terima kasih, saya kembalikan lagi ke Guru Abah ya. Abah? Halo? Ya. Ya. Kang Budi, saya juga izin juga ini untuk share Bang. screen. Nah, kalau Kang Budi tadi luar biasa dengan tampilan Biasa di luar, Pak. Oke, kita sama-sama biasa di luar ya. Itu kami tampilkan dengan diagram yang begitu luar biasa ya. Abah, kalau Abah biasa seperti biasa menggunakan handwriter. Oh iya, Pak. Nah, ini yang ditunggu-tunggu nih. Biar nggak ngantuk, Pak. Ya? Biar nggak ngantuk. Handwriter. Ya. Nah, ini Abah sudah siapkan ya untuk sebentar. Ini Abah geser dulu nih. Nah, sudah bisa tampil belum Kang Budi? Oh, sudah. Nah, ini kebiasaan Abah bikin oret-oretan seperti ini ya, yaitu di sini Abah mencoba untuk menjelaskan urutannya secara handwrite ya. Nah, di mana biasanya ini saya ambil dari notisnya MT6357 ini untuk SOC yang menggunakan SOC 6762 Kang Budi, begitu. Iya. Iya, Pak. Ya, ya. Nah, kalau secara gambarannya seperti ini tahapannya, Kang Budi. Ya, ini kenapa Internal before power management, yang seperti ini before ini ada urutannya, ya. Nah ini cuma Abah kurang lengkap, ada satu yang namanya VREF, ya. Nah, tapi VREF itu kebetulan itu dari inputannya adalah VBAT, ya. Nah, ini kenapa teknisi wajib diperkenalkan seperti ini ya, diperkenalkan tahapannya seperti ini agar ini pada saat diaplikasikan pada saat ada kasus kenapa ditekan on off tidak keluar konsumsi arus ya Kang Budi gitu kan. Iya, betul, banyak Pak. yang menanyakan seperti itu gitu kan, kenapa pada saat ditekan on off kenapa tidak keluar konsumsi arus, padahal diukur di on off-nya tegangannya ada di sini begitu. Nah, di sini Abah akan mencoba memproyeksikan secara tulis tangan ya bahwa pentingnya kita melakukan pengukuran di VRTC ini ya karena ini sebagai modal untuk timernya begitu. Dan kenapa tegangannya harus 2,8? Karena VXO-nya 2,2. Jadi sumber harus lebih tinggi dari kebutuhan dari perangkat yang akan disuplainya seperti itu. Nah, di sini biasa di internal IC power ada yang dinamakan dengan analog digital converter atau ADC ya Kang Budi. Ya. Nanti Kang Budi juga bisa menambahkan lagi ini. Dan ini yang tadi dipentingkan bahwa di on off ini akan hadir tegangan tapi tidak
itu bukan tegangan analog sesuai dengan Yang inputan dikonsumsi feedback ya, Pak, ya. Tidak seperti itu, tapi di sini di on off itu yang dipentingkan adalah kondisi di mana sedang ada tegangan, itu kondisinya high dan kita press, nah tekan, itu juga harus press and hold, jadi tidak bisa hanya tekan sesaat saja, jadi press and hold supaya terjadi power on reset atau POR ya, yang membutuhkan timer saat menekan on off ini. On off akan mereset kegiatan dari internal IC power. Nah, di sini yang digunakan adalah logiknya logic inverter. Mudah-mudahan ini bisa sedikit memberikan pencerahan untuk para teknisi ya. Kenapa pada saat ada tegangan di on off power belum bekerja atau belum mengeluarkan konsumsi arus, karena di internal IC power sendiri di sini on off ini adalah sebagai trigger atau pemicu dengan menggunakan gerbang logika inverter, di mana pola atau table truth dari logic not gate ini adalah saat ada tegangan outputnya 0, dan saat tidak ada tegangan atau dalam kondisi low maka IC powernya bekerja, atau di sini posisinya adalah terbalik, makanya disebut dengan inverter, pembalik keadaan. Nah, ini yang wajib rekan-rekan kenali, yaitu pada saat diberikan push and hold, ditekan on off ini, itu inputan komennya adalah low seperti ini. Nah, tapi hasil kerjanya IC power segera akan melakukan kegiatan sesuai dengan timer atau urutannya. Nah, ini tadi digambarkan di power boot sequence ya. Pertama ini yang akan dikeluarkan adalah sudah jelas nanti ada yang default on kata Kang Budi tadi ya, 1,8 VDX 1,8, kemudian VRTC-nya juga ya, kemudian VXO 2,2 volt itu memang harus ada ya. Nah, sesaat setelah ditekan on off ini biasanya SMPS yang akan lebih banyak bekerja dulu dibanding LDO. Kenapa? Karena ini SMPS rata-rata itu untuk supply ke core atau intinya dari SOC seperti itu ya. Jadi Abah menambahkan sedikit gambaran ya, bahwa nanti ada beberapa bagian yang dinamakan dengan logic unit atau logic control yang di dalam ada juga di dalam internal IC power, di mana ini adalah bagian regulatornya yang jelas setelah ditekan on off ini akan ada tahapan-tahapan urutan tegangan yang di-outputkan oleh regulator, dan ada di satu lagi ini namanya control logic ya, di bagian control logic, di mana inilah yang akan menjadi yang akan menghidupkan sebetulnya sistemnya, sedangkan ini adalah sebagai penyuplai kebutuhan rangkaian yang akan diberikan perintah kerja seperti itu. Ini hanya gambaran saja ya buat rekan-rekan. Ini kaitannya tadi tahapan sebelum dan setelah ditekan on off, ini hanya gambaran saja Kang Budi. Terima kasih. Itu saja mungkin melengkapi dari uraian awal, mudah-mudahan bisa membantu pemirsa Uber Orion ini, dan jika memang ada yang harus ditanyakan seperti tadi sudah ada saya lihat di kolom komentar juga ya di sini, yuk kita sama-sama belajar di sini tanpa ada yang digurui, dan kita juga tidak akan apa istilahnya bermaksud menggurui ya, karena kita sama-sama belajar, bukan begitu Kang Budi ya? Mudah-mudahan ada rekan yang lebih kompeten ya, yang bisa menjelaskan lebih rinci dan detail pada kami ya berdua, saya dan Kang Budi ini. Mudah-mudahan bisa membantu membuat benar, berarti teknisi ini wajib mengenal tahapan-tahapan. Kenapa saat ditekan on off ini tidak ada konsumsi arus, atau ada beberapa tegangan yang tidak keluar dari power management IC, dan ini menjadikan efek kepada beberapa bagian yang seharusnya keluar ini menjadi tidak keluar. Nah, seperti itulah kaitannya. Jadi di sini akan ada yang dinamakan dengan tahapan alur kerja, kemudian mata rantai rangkaian tegangan atau urutan-urutan tegangan yang akan dihasilkan, atau langkah-langkah yang akan
dilakukan oleh power management IC nanti berdasarkan dengan timernya atau makanya ini wajib ya. Nah sayangnya ini untuk kita belajar kristal osilator 32,768 kHz. Kenapa harus 32,768 kHz ini harus diperhatikan ya. Ini sayangnya untuk tipe-tipe power management IC sekarang sudah clockless ya, artinya kristal yang ini sudah ditiadakan ya, hanya ada di internalnya saja begitu. Padahal ini memang sangat berarti sekali karena dialah nanti yang akan pertama untuk mengatur counternya, tahapan-tahapan kerja, sedangkan sistem clocking yang aktif itu adalah lebih banyak nanti untuk proses pengantaran data, ya. Betul ya, itu nanti akan ada perbedaan. Nah inilah modalnya sebetulnya ada di internal IC power management. Itu saja Kang Budi menambahkan, mudah-mudahan tidak puas. Luar biasa. Plus dulu buat Abah. Luar biasa. Atur nuhun Guru Abah. Sami-sami. Jadi ingin belajar lagi Guru Abah. Ini catatan-catatannya kembali saya ada ya Kang Budi yang pakai osiloskop juga ada pengukurannya. Insya Allah nanti kita sampaikan. Mudah-mudahan ada waktu lagi ya. Ada episode kayak masih panjang Kang Budi Insya Allah. Ya, mudah-mudahan Abah diberikan kesehatan, Mang Adennya untuk tetap mentransfer ilmunya ya seperti itu. Amin. Ya. Sekali lagi luar biasa ya, ini Guru Abah sudah menjelaskan tidak dari sisi di lapangan pengukuran, tapi di sini ya Guru Abah menjelaskan tentang alur kerja ya dan lain sebagainya ya seperti itu. Oke Guru Abah, mungkin di sini ada 2 pertanyaan dulu ya Mang Aden. Yang pertama Pipo ya 28 pasang baterai langsung menyala. Kemudian ini ada pertanyaan yang kedua ya gitu. Silakan Guru Abah. Ya, untuk kasus pertama mungkin ya yang dipertanyakan, kalau ini sudah banyak sekali di mana pada saat dimasukkan atau dihubungkan dengan primary power source-nya, misalkan dengan baterai ya, ponselnya tanpa di enable atau tanpa di trigger langsung menyala misalkan seperti itu. Ya, ini juga tidak semua harus dipastikan bahwa itu ada permasalahan karena kasus itu pasti ada penyebabnya. Ya. Betul. Dan ini faktor penyebabnya bisa saja variabel, bisa bermacam-macam. Pertama, untuk melakukan hal yang realnya saja, misalkan coba lepaskan dulu tombol on off dari mainboard atau eliminasi dulu tombol on off, eliminasi dulu tombol on off dari bagian mainboardnya, kemudian kita coba hubungkan lagi dengan sumber tegangan atau khususnya di sini pakai pibat, apakah masih dengan kondisi yang sama langsung hidup atau kembali menjadi standby, artinya dia tidak hidup tanpa harus atau sebelum diberikan perintah. Nah itu jelas, ini jelas permasalahannya letaknya misalkan ada di tombol on off ya Kang Budi. Dan ini sekarang ini tombol on off tuh sudah pakai fleksibel. Kalau zaman dulu kan sudah langsung terkoneksi dengan mainboard ya di solder. Kalau yang sekarang kebanyakan menggunakan sistem board to board konektor atau sistem soket. Jadi dengan mudah kita bisa lepaskan dulu bagian tombol on off dari mainboard begitu. Namun pada kasus tahap keduanya, jika terjadi kondisi yang sama, yaitu langsung masuk ke mode startup saat dihubungkan dengan sumber tegangan walaupun sudah dilepaskan tombol on off. Nah, kondisi di sini kita wajib melihat dulu rangkaian atau jalur dari power key on off ini. Perlu rekan-rekan ketahui ada beberapa tipe untuk tombol power ini. Nah, di sini kasusnya tadi mungkin Kang Budi nanti bisa dibantu dengan skematik Orion ya. Cuma Abah menggambarkan dulu, Abah biasa ngadongeng kan begitu. Tombol on off-nya itu nanti ada 2 karakter ya. 2 karakternya itu pertama, dia itu enable-nya memang harus low ketika
sumber atau misalkan jalur on off-nya itu memang murni dari power dan memang harus dilaukan begitu. Itu konsep yang umum. Power key-nya, jalur power key-nya biasanya itu akan ada komponen yang dinamakan dengan electrostatically discharged atau ESD. Nah, jika kondisi kedua sudah dilepaskan on off, kemudian mainboardnya dihubungkan dengan sumber tegangan masih dalam kondisi dia langsung start up seperti itu, yang perlu diperhatikan adalah jalur on off-nya ada komponen yang jelas membuat kondisinya menjadi low. Nah, biasanya komponennya itu dipasangkan paralel ke ground, dan komponen yang pasangkan paralel ke ground itu kalau misalkan dia menggunakan dioda ya atau menggunakan resistor ya, seperti itu kita perhatikan dulu ya. Itu biasanya digunakan konsepnya adalah ESD di jalur power. Itu konsep pertama. Yang keduanya adalah jalur on off yang mempunyai konsep dia itu tidak dihubungkan atau tidak dibuat low ya. On off-nya itu tidak ada satu ground, satu jalur power key. Tapi on off-nya itu betul-betul dua-duanya itu menghubungkan malah dengan power source. Begitu, kedua kakinya itu akan ada jadi sumber tegangan begitu. Nah, rangkaian selanjutnya baru nanti itu mengkonversi dari high menjadi low, dan biasanya dipasangkan dioda seri yang reverse seperti itu. Betul. Nah, ini yang harus dipahami oleh teknisi, mengenal dulu konsep jalur tombol on off. Itu yang wajib diperhatikan ya. Jadi pada kasus yang pertama kita bahas ini adalah sesaat setelah dihubungkan sumber tegangan, ponsel dengan auto start atau start up ya, walaupun tidak diberikan trigger atau perintah untuk hidup seperti itu. Nah, ada baiknya diperiksa dulu jalur power key on ya. Nah, kita lihat dulu konsepnya apakah dengan menggunakan trigger low ya, di mana satu kakinya itu adalah satu kaki power key dan satu kakinya adalah ground, atau tombol on off yang menggunakan konsep high begitu ya, di mana yang akan dihubungkan itu power source-nya malah seperti itu ya. Nanti akan detailnya dijelaskan oleh Kang Budi dengan skematik isteknya seperti itu Kang Budi. Mangga Abah bagian dongeng lah Kang Budi. Luar biasa Abah. Oke. Ya, hatur nuhun. Ya, terima kasih Guru Abah. Mungkin Bang Aden boleh sama Bang Rui kami izin, kita punya nggak nih guideline Pipo Y28 ya? Nah, silakan Bung Rui kami tolong di saya pinjam dulu mouse-nya, coba langsung saya buka di sini ya. Langsung aja lah saya ketikkan Y28. Respon tadi. Oh, nggak ngerespon. Pipo Y28. I-nya 2 ya. Oke, sepertinya ya, baru sepertinya. Coba kita cari manual aja ya. Ya 28. Sepertinya kita belum punya. Ya, memang belum punya ya. Nah, oke, ini nanti jadi kita note ya Bang Ade. Ya 28. Ya 28 kita belum punya ya, seperti itu. Dan kita belum tahu ya, Y28 ini kita belum mengecek apakah platform power manajemennya menggunakan MediaTek ataupun Qualcomm ataupun apa gitu ya. Antara dua sih biasanya, kalau nggak MediaTek, Qualcomm seperti itu. Tadi mungkin saya sedikit menambahkan ya, yang menarik dari yang Abah jelaskan tadi ya, tentang rangkaian power key atau on off ya, seperti itu. Misalkan kita lihat di sini ya, di 16S ini. Klik kategori on off ya. Biasanya itu ada dioda ya, ada dioda. Nah, intinya si dioda tersebut ada yang dipasang paralel ke ground ya sebagai ESD, dan ada juga yang dipasang seri ya, seperti itu. Kalau yang dipasang seri biasanya di Xiaomi ataupun di Samsung ada. Jadi pola kerjanya
berbeda gitu ya. Kalau misalkan yang di rangkaian onopnya yang dipasang dioda seri, jadi dia tuh murni sebagai ISD ya. Nah seperti yang dioda ISD ini yang ada di jalur apa ini? Di jalur pull down ya, volume bawah ya seperti itu. Nah ada juga nanti diodanya yang dipasang secara seri ya. Tapi konsepnya sama ketika high kemudian kita low-kan ya, di-low-kan ke ground ya seperti itu ya. Baik di dioda yang dipasang paralel ke ground atau disebut dengan ISD ataupun dioda yang dipasang secara seri ya. Istilahnya reverse bias ya seperti itu. Mungkin untuk di kasus itu ya, mungkin di Y8 di Y28 tersebut perhatikan di jalur power key-nya tentang posisi diodanya seperti apa. Biasanya kan jalur power key itu sirkuitnya pendek ya, dari misalkan ini contohnya klip antena, kemudian ke nanti ada dioda ISD, kemudian ada resistor yang dipasang seri, baru dia masuk ke power key. Jadi untuk kasus dipasang baterai langsung menyala itu ya, di klip antenanya misalkan di sini kita klik kategori dioda gitu ya gitu. Nah perlu diperhatikan juga ya, biasanya kalau misalkan pasang baterai langsung menyala, biasanya nilai dioda mode-nya itu tidak seperti ini, biasanya lebih rendah ya seperti itu. Nah kalau misalkan yang normalnya dipasang baterai posisi on off-nya ini posisinya high, biasanya kalau diukur nilai dioda mode-nya itu besar. Takutnya di sini yang kasus pasang baterai langsung menyala, ketika diukur nilai dioda mode-nya, pengukuran secara pasif nilai dioda mode-nya rendah. Berarti di sini jalur on off-nya kalau misalkan rendah ini sudah posisinya dia tuh makanya disebut pasang baterai langsung nyala karena posisi nilai dioda mode-nya rendah ya seperti itu. Jadi sudah secara otomatis hampir langsung total menyentuh ke ground. Total menyentuh ke ground berarti otomatis sudah posisinya langsung ini tuh low ya seperti itu. Jadi perlu diperhatikan juga rangkaian di on off-nya seperti posisi diodanya, pemasangannya bagaimana, dan nilai dioda mode-nya seperti itu. Itu saja mungkin tambahannya Guru Abah, Mang Aden ya untuk terkait pertanyaan pertama. Betul juga tadi kata Guru Abah, coba lepaskan dulu bagian flexible on off-nya gitu ya gitu. Ya kalau perlu misalkan mainboard saja only seperti ini, kemudian dihubungkan ke power supply, pantau nilai konsumsi arusnya di power supply seperti itu. Itu saja mungkin Mang Aden ya. Kita kembali ke ini pemirsa. Silakan Bung Ridho Kamil, tadi ada pertanyaan yang kedua ya. Ya. Kalau pertanyaan yang kedua itu kalau nggak salah mengenai efek ya, jika salah satu tegangan di dalam sekuensinya tidak keluar itu ya, maka tegangan sekuensinya tidak akan keluar juga ya. Jelas kalau dijawab secara sederhana ya, secara singkat gitu ya, otomatis tegangan yang berikutnya otomatis tidak akan keluar gitu. Misalkan urutannya itu adalah 1, 2, 3, 4, 5. Nah yang ketiga ini tidak keluar, otomatis tegangan yang keempat dan kelima itu tidak akan keluar. Dan tidak keluarnya tegangan tersebut seperti yang Guru Abah sampaikan tadi akan berbanding lurus dengan nilai konsumsi arusnya di power supply. Misalkan harusnya 10 tegangan itu 80 mA. Nah, di sini pas diukur ternyata ada yang hadir cuma 5 tegangan, berarti nilai konsumsi arus juga akan lebih rendah. Seperti itu. Ya. Mungkin Guru Abah mau menambahkan terkait pertanyaan dari Abang Fahmi? Ya. Jelas karena disebutnya juga stepping atau tahapan ya. Jadi ini berpengaruh besar. Jadi yang namanya tahapan atau urutan jelas di sini punya timingnya ya, punya waktunya. Nah, pentingnya kita menganalisa, pentingnya kita mencoba atau riset ya. Kita dengan menggunakan datasheet, kemudian kita cari referensi urutan dari power boot sequencing-nya ya, apa saja yang harus kita ukur sesuai dengan tahapan-tahapannya. Apalagi perlu rekan-rekan perhatikan ya, banyak yang berasumsi ketika salah satu tidak keluar, misalkan
salah satu tegangan ini tidak berkeluar, kenapa yang lainnya tidak ikut keluar? Nah itu langsung divonis IC biasanya. Padahal tidak begitu juga. Nah kalau kita betul-betul mengetahui urutan pekerjaannya, ya, yang jelas kalau berdasarkan power boot sequencing, tahapan atau urutannya harus bertahap. Ini mata rantai urutan perintah atau mata rantai urutan kerja. Jadi ketika ini tidak bisa loncat atau jump seperti itu. Kenapa? Nah, ada kaitannya nanti dengan yang namanya rotasi, ya, putaran. Jika salah satu tahapan tidak bekerja, maka putaran berikutnya pun tidak akan menghasilkan pekerjaan. Nah, ini kembali lagi tadi saya inginnya sebetulnya digambarkan lebih jelas detail, ya, cuma kebetulan pasti akan waktunya panjang, ya. Nah, kesimpulannya saja bahwa kenapa harus ada power boot sequencing? Artinya harus mengikuti urutan dan tahapan pekerjaannya. Ini sistem loh. Sistem itu apa? Sistem itu adalah di mana satu rangkaian ini bekerja secara berurutan. Nah, maka jika terputus urutan sebelumnya, tidak akan ada urutan selanjutnya. Itu, ya. Jadi bisa dipastikan ketika salah satu rantainya terputus di sebelumnya, maka tidak akan ada rangkaian yang bekerja setelahnya. Seperti itu. Mungkin itu bahasanya yang sederhana, karena ini harus digambarkan dengan pengukuran real, ya Kang Budi, ya, dengan cara riset. Misalkan salah satunya kita hilangkan satu urutan tegangan atau satu urutan pekerjaan yang ada di power boot sequencingnya. Nah, kemudian kita cek apakah sequencing berikutnya tidak akan bekerja. Nah, itu untuk memastikannya. Tapi setelah Kang Budi dengan saya, ya, Kang Budi itu luar biasa. Pokoknya kita coba, dan memang apa yang disampaikan oleh datasheet itu karena memang hasil orang-orang yang luar biasa, kreatornya orang-orang yang paham begitu. Sedangkan kita hanya penikmat karyanya saja, ya, bukan begitu, ya Kang Budi, ya. Dan kita di sini coba pura-pura pintar begitu, ya Kang Budi, begitu kan? Ya, kita coba dan kita bisa simpulkan memang apa yang disampaikan oleh datasheet itu memang mengacu kepada hasil percobaan, hasil eksperimen, ditarik conclusion atau kesimpulan, dan dibuatlah landasan pemikiran atau teori yang disampaikan melalui deskripsinya ada di atau penjelasannya ada di datasheet. Jadi buat tadi saya sudah sudah pertanyaan ini mudah-mudahan bisa menjawab semua rekan-rekan yang ingin bertanya, bahwa jika salah satu output dari IC power, baik itu dari regulator atau dari control logiknya, tidak bekerja, maka urutan tahapan berikutnya juga tidak akan bisa bekerja jika mengikuti pola sequencing yang seharusnya sudah diatur dalam tahapan-tahapan kerja secara internal dari IC power. Begitu, mudah-mudahan ini membantu, ya. Abah juga sudah buat catatan sebetulnya, bahkan ada videonya juga, ya. Di sini bahwa pentingnya teknisi mengenal tahapan-tahapan baik karena dengan mengenal tahapan urutan sequencing ini akan membantu teknisi untuk melakukan pengukuran analisa. Yang mana dulu nih? Biasanya kan kalau di repair guide itu ditampilkan di sekitar IC power itu ada titik-titik pengukuran dengan nilai tegangannya, ya. Tapi pada saat melakukan pengukuran, karena dilihat banyak, kita tidak tahu urutannya yang mana yang diukur duluan. Nah, nanti bingung. Jadi ada baiknya gunakan referensi dari datasheet mengetahui urutan. Bahkan di sini luar biasa, Kang Budi sudah memanjakan teknisi sebetulnya, Kang Budi, ya, dengan cara melihat blok diagram. Di sana ada time 0, time 1, time 2. Itu menunjukkan bahwa istilahnya
sequencing ya, urutan pengukuran yang bisa dilakukan oleh teknisi. Jadi buat rekan-rekan pengguna ISTEK terus belajar, dan ini jadi wadah ya, podcast ini supaya nanti para pengguna bisa dibimbing langsung oleh Kang Budi ya dan tim ISTEK. Abah di sini hanya membantu Kang Budi ya, karena Abah juga belajar sama beliau. Mudah-mudahan Abah bisa dikitnya memberikan tambahan wawasan agar nanti melengkapi ya, saling melengkapi ya Kang Budi, begitu Ya, pada intinya kita semua sedang belajar dan kita cari tahu sebetulnya. Saya berdua sama Kang Budi ini lagi pura-pura pintar ya Kang Budi, betul. padahal masih belajar begitu ya. Mudah-mudahan rekan-rekan tadi diwakili oleh sama Kang Budi dan ditambahkan sedikitnya oleh Abah bahwa sequencing ini jelas tidak akan ada pekerjaan selanjutnya jika tahapan awalnya pilot atau gagal. Terima kasih. Terima kasih. Kita upload dulu. Luar biasa penjelasannya ya Pak Budi ya. Luar biasa ya.